Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Nyantri Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita akan lanjutkan kajian mengenai perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengambil kitab Khulasaah Nuril Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin karangan Syekh Umar Abdul Jabbar. Dan kali ini kita telah sampai pada sub yang ketiga, yaitu wiladatuhu wa radha'atuhu. Kelahiran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan persusuan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wulida Shallallahu alaihi wasallam di Makkah yaumal isnain ats-tsaniya asyara min Rabiul Awal amal fil. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah yaumal isnain pada hari Isnin. Ats-tsaniya asyara min Rabiul Awal pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal amal fil pada tahun gajah. Wasumiya amu wiladatihi amal fil, dinamakan tahun kelahiran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam amal fil dengan nama tahun gajah, li'anna malikal habasya arsala ama wiladatihi jaishan ila Makkah. Karena pada saat tahun kelahiran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Raja Habasah yang bernama Abraha arsala ama wiladati jaishan telah mengutus pasukan ke Ka'bah, yaitu di kota Mekah. Untuk apa? Lihadmil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Wa kana fihi filun azim, dan di antara pasukan tadi terdapat pasukan gajah yang paling besar. Fa'ahlaqallahul jaisha, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan tersebut. Kenapa? Ikraman liwiladati Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena untuk memuliakan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para sejarawan di dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah disebutkan berbagai alasan-alasan kenapa sampai Raja Habasyah yang bernama Abraha ini menghancurkan kota Mekah, khususnya Ka'bah. Disebutkan setidaknya ada dua hal. Yang pertama terkait tentang agama, dan kemudian yang kedua adalah terkait tentang ekonomi. Kesemua dua alasan ini, baik agama maupun ekonomi, Raja Habasyah ingin mengalihkan kota Mekah di kota Habasyah, yaitu saat itu adalah kota Yaman. Nah, agama dalam hal ini adalah karena Ka'bah ini merupakan tempat berkumpulnya masyarakat Arab setiap 1 tahun sekali untuk melaksanakan ibadah-ibadah di sana. Nah, karena itu berkumpulnya di sana mengagungkan kota Mekah, mengagungkan Ka'bah. Nah, karena itu Raja Habasyah sendiri untuk menandinginya, beliau membangun sebuah tempat ibadah juga yang disebutkan lebih dahsyat lagi, lebih baik lagi dibandingkan Ka'bah bangunannya, yaitu dikatakan bernama Al-Khalis. Nah, ingin memindahkan pemujaan peribadahan yang dilakukan oleh masyarakat Arab dari kota Mekah, kota di Ka'bah, menuju ke Al-Khalis tadi yang berada di Habasyah tadi. Nah, kemudian yang kedua, perekonomian. Tentu ketika seluruh kaum Arab, Jazirah Arab berkumpul di suatu tempat, tidak hanya yang dilakukan tentang ibadah saja, tapi juga terkait tentang perekonomian, perdagangan. Nah, di sini Raja Habasyah ingin mengalihkan pusat perekonomian yang menguntungkan, pusat peribadahan yang sekeyakinan dengan Raja Habasyah dipindahkan di kota Habasyah tadi. Oleh karena itu, Raja Habasyah ingin menghancurkan Ka'bah untuk agar mereka beralih di kota Habasyah tadi. Nah,
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berkata lain, kemudian fa'ahlakallahul jaisa. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan tadi, yang pasukan tadi semulanya untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Ikraman liwiladati Nabi Shallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan kelahiran daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa arada'athu ba'da ummihi Suwaibatul Aslamiyah. Kemudian setelah wafatnya ibundanya Aminah yang bernama Aminah tadi, maka kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disusuin oleh Suwaibah Al-Aslamiyah. Nah, setelah selepas ibunda Aminah wafat, maka kemudian Rasulullah disusuin oleh seorang perempuan yang bernama Suwaibah Al-Aslamiyah. Siapa dia? Khadimatu ammihi Abi Lahab. Dia merupakan khadimah, pembantu daripada pamannya, yaitu Abi Lahab. Nah, ternyata Abi Lahab yang kita kenal salah seorang paman di antara paman Nabi yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tersebutkan di dalam surah Al-Lahab. Tetapi beliau di sini memiliki seorang budak, yang budaknya tadi telah memberi kabar kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, telah lahir daripada saudaramu yang bernama Abdullah seorang anak yang bernama Muhammad. Maka saking gembiranya Abu Lahab kemudian menyuruh khadimahnya yang bernama Suwaibah untuk menyusui Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kecil tadi. Nah, di riwayat yang lainnya disebutkan bahwa khadimah inilah yang kemudian saking masrur liwiladati Nabi Shallallahu alaihi wasallam, saking gembiranya Abu Lahab terhadap kelahirannya keponakannya yang bernama Nabi Muhammad tadi, dimerdekakanlah Suwaibah Al-Aslamiyah tadi dari budaknya. Nah, kemudian Tsumma Halimatus Sa'diyah. Setelah ibundanya yang menyusui Rasulullah, ternyata tidak hanya ibundanya, tidak hanya Suwaibah Al-Aslamiyah, juga kemudian yang lebih masyhur lagi adalah Halimatus Sa'diyah. Sampai kapan Halimatus Sa'diyah ini menyusuinya? Ila an balagha umruhu arba'a sanawat, sampai umur 4 tahun. Al-Khulasah, kesimpulannya, Bulida bi Makkah amal fil. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Makkah pada tahun gajah. Wa arda'atu Suwaibah Al-Aslamiyah. Kemudian beliau disusui oleh Suwaibah Al-Aslamiyah, tsumma Halimatus Sa'diyah. Kemudian disusui lagi oleh Halimatus Sa'diyah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.